Taurat dan kitab para nabi ada yang disebut sebagai jalan, saya menganggapnya sebagai jalan gambling. Kenapa gambling, Pak? Karena akan dihakimi menurut kitabnya Taurat yang dianut dan menurut perbuatannya, sehingga surga neraka, surga neraka, surga neraka, surga bisa masuk neraka. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, syarat perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang terkasih. Kita akan kembali jumpa di dalam membahas rahasia surga kekal. Tempat di mana roh saudara dan roh saya pernah tinggal. Amin. Tapi kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pembahasan yang sangat penting bagi kita. Tuhan, ku rindu menyatakan padamu Kaulah segalanya dalam hidupku. Mengenali si hatimu, aku pun bersyukur. Akulah putramu, putra raja. Oh Tuhan, meneropong surga kekal dari bumi. Kita akan membahas rahasia surga kekal beberapa beberapa bagian nanti, tetapi kali ini kita akan membahas meneropong surga kekal dari bumi. Saudara dan saya, roh saya dan roh saudara dan roh saya, ingat, pernah tinggal di sana sebelum turun ke bumi. Memang rumah kita di sana, tanah air kita di sana. Banyak pendapat tentang surga kekal. Sah-sah saja. Ya, kita akan memilah pemahaman tentang surga kekal dari kacamata Taurat, religi, dan kacamata ilahi.
Karena kalau pakai akal, ya pikiran manusia nggak nyambung. Karena akal kita belum pernah tinggal di sana, iya kan? Baru aja berapa tahun. Roh kita yang kekal, yang umurnya udah miliar tahun. Pengikut ada 3 ya. Pengikut Taurat dalam hati, pengikut Taurat dan kitab para nabi, dan pengikut Kristus atau Injil Kerajaan Allah. Kacamata mereka kita pakai. Yang pertama difahami oleh pengikut Taurat dan dalam hati, difahami juga adanya surga kekal, entah namanya nirwana, entah apapun, tetapi difahami. Maka disampaikan kepada umat manusia melalui malaikat. Pada zaman dulu sebelum adanya Taurat juga ada yang disebut sebagai takutlah akan Allah. Ya, Pengkhotbah 5 ayat 6. Pengkhotbah 5 ayat 6. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Saudaraku yang kekasih, pemahaman tentang surga kekal adalah pemahaman fisik. Pemahaman fisik, penampakan, ya, ada tangga sampai ke langit, ada rumah fisik Allah, ada penyembahan kepada Allah dan seterusnya. Ya. Yang ketiga, informasi-informasi rohani disampaikan para malaikat terang dalam bentuk mimpi. Nabi Daniel memimpikan apa yang disebut sebagai informasi tentang Allah, tentang surga kekal. Bagi Amsal 25 ayat 2, Allah adalah rahasia. Perhatikan, Taurat dan kitab para nabi juga masih ada yang menganggap demikian. Allah itu rahasia. Jadi jangan nggak bisa kita pelajarin yes dan not. Amsal 25 ayat 2. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Merahasiakan sesuatu. Yang meletakkan hukum Taurat dalam hati mereka. Jadi Taurat dalam hati, makanya disebut Taurat dalam hati. Entah itu tinggalnya di suku-suku terbelakang, entah suku-suku yang di gurun Sahara, atau di tempat lain, atau bahkan sampai di Roma pun zaman dahulu. Ya, Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 23. Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 23. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal." Kepada Allah yang tidak dikenal. Banyak dewa-dewa. Yang mana Allah banyak dewa-dewa, banyak Allah-Allah huruf kecil. Maka yang dipegang adalah Taurat dalam hati mereka. Bagaimana pikiran dan akal budinya. Saudaraku yang kekasih, untuk masuk kembali ke surga kekal, para pengikut Taurat dalam hati akan dihakimi menurut suara hati dan pikirannya. Ya, menurut suara hati dan pikirannya pada waktu penghakiman kelak. Ya, akan dihakimi menurut suara hati dan menurut pikirannya, yang saling menuduh dan saling memban.
tertentu. Saudaraku yang kekasih, yang kedua, kalau yang pertama Taurat dalam hati, yang kedua adalah Taurat dan kitab para nabi. Biasanya menjadi dasar daripada agama-agama yang ada di muka bumi. Yang pertama atau A adalah Allah yang Maha Esa. Pegangan mereka adalah Allah yang Maha Esa. Yesaya 46 ayat 9. Yesaya 46 ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ya, tidak ada yang lain, Allah yang Maha Esa, bertahta di surga kekal. Ya, Mazmur 11 ayat 4, bertahta di surga kekal. Perhatikan baik-baik, Allah yang Maha Esa bertahta di surga kekal. Mazmur 11 ayat 4, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan taktanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Allah yang maha tinggi, yang tak tersentuh oleh manusia. Allah yang maha tinggi. Maka bangsa Yahudi sangat hormat dan takzim kepada Allah. Maka menggunakan kata Yahweh, ya, Y-H-W-H, tidak ada huruf hidup untuk menyampaikan bacanya si Yahweh. Tetapi tentu saja itu menunjukkan hormat dan takzimnya orang Yahudi. Demikianlah mengenal Allah. Taurat dan kitab para nabi mengenal Allah yang Maha Esa dan seterusnya. Hukum dan penyembahan manusia dengan tubuh dan jiwa. Kalau tadi dengan pikiran dan suara hati, Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada hukum vertikal dan hukum horizontal yang sama. Itulah pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yes, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi itu. Saudaraku yang kekasih, sayangnya Taurat dan kitab para nabi tidak memiliki apa yang disebut sebagai melepaskan dari kerajaan maut dan maut, atau maut dan kerajaan maut, sehingga rohnya terpenjara di dalam kerajaan maut, membuat rohnya mati, tak berdaya, ingin melakukan sesuatu, ingin menyuruh tubuh alamiahnya, tetapi tidak berdaya. Itu yang terjadi pada Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku yang kekasih, bagi Taurat dan kitab para nabi ada yang disebut sebagai jalan, saya menganggapnya sebagai jalan gambling. Kenapa gambling, Pak? Karena akan dihakimi menurut kitabnya Taurat yang dianut dan menurut perbuatannya, sehingga surga neraka, surga neraka, surga neraka, surga bisa masuk neraka. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15, mereka dihakimi menurut perbuatannya dan kitab yang dianutnya, siapapun dia. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15,
Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Setelah kiamat, mereka bangkit dari antara orang mati. Yang kedua ya, yang pertama sudah kalau nanti akan disampaikan dalam Ika. Lanjut. Dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, Orang-orang yang rohnya mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain. Sebuah kitab lain. Semua kitab dan sebuah kitab lain. Saya Yaitu pakai gini kitab- aja. Sebuah kitab lain. Yaitu kitab kehidupan. Ini namanya kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Perbuatan mereka. Dan Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. ya, tertulis dalam kitab-kitab yang mereka anut. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang Lah. ada di dalamnya. Orang-orang mati, rohnya yang masih ada di bumi, ada yang di alam maut, diserahkan, dihadapkan kepada Sang Kristus, Sang Hakim Agung. Lanjut. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Menurut perbuatannya. Itulah yang terjadi pada pengikut Taurat dan kitab para nabi untuk masuk surga. Lanjut. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Lautan api neraka kekal bagi yang namanya Lucifer CS. Lucifer dan anak buahnya. Lanjut. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. tertulis di dalam kitab kehidupan, Ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. ia dilemparkan ke neraka kekal itu. Saudaraku yang kekasih, itu yang terjadi. Kelak setelah kiamat maka akan dihakimi. Saya nggak mau. Itu namanya gambling. Iya kan? Bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Dan lebih parah lagi, 2/3 dari seluruh roh manusia masuk ke neraka kekal. Waduh, mboten mawon. Saudaraku yang kekasih, kita akan tengok yang ketiga. Kacamata atau teropong yang ketiga adalah teropong dari Injil Kerajaan Allah ke para pengikut Kristus. 2000 tahun yang lalu, ini penting sekali. 2000 tahun yang lalu, rahasia surga kekal sudah dinyatakan Yesus Kristus bagi murid-murid Tuhan. Maka dibuka sistem pemuridan. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Saudaraku yang kekasih, murid-murid Tuhan mulai memahami dan merasakan. Kok merasakan, Pak? Apakah bolak-balik dari surga kekal? Nggak perlu. Ada yang disebut sebagai kerajaan surga yang dibuka 2000 tahun yang lalu di bumi. Tempat ilahi yang menyerupai surga kekal. Ya, merupakan pintu di bumi untuk masuk surga kekal. Saudaraku yang kekasih, mari pahami, rasakan. Jadi yang paling utama sebetulnya saya nggak mau gambling. Saya merasakan. 1, 2, saya dipimpin oleh yang menghakimi. Kelak. Ya, dengan kalau tadi yang Taurat dalam hati adalah Allah yang tidak dikenal, sementara Taurat dan kitab para nabi mengenal Allah. Berarti kan?
Yohanes 10 ayat 3 sampai 4. Yohanes 10 ayat 3 sampai 4. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Menurut namanya pribadi, Dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Siapa sang anak domba? Dia yang akan menghakimi seluruh umat manusia. Ayat 15. Yohanes 10 ayat 15. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Mengenal dan dikenal. Bedanya, kalau Taurat dalam hati itu tidak Allah yang disembahnya, yang disembah adalah Allah yang tidak dikenal. Kalau Taurat dan kitab para nabi adalah Allah Maha Esa yang mengenal Allahnya dengan Allah yang Maha Esa. Sementara saudara dan saya kalau ikut Kristus agama apapun, maka saudara akan memiliki mengenal dan dikenal Allah secara pribadi. Itu bedanya. Dengan apa? Yohanes 4 ayat yang ke 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapa dalam roh. Kalau tadi tubuh jiwa, sekarang roh. Lanjut. Dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dan Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh saudara menyembah Allah, Tuhan Allah akan memberikan kebenaran kepada saudara. Jelas, itulah fasilitas di dalam Taurat di dalam Injil Kerajaan Allah. Saudara akan tinggal seperti semasa roh saudara dan roh saya di surga kekal. Di surga kekal itu saudara mengenal dan roh saudara dan roh saya mengenal 3 Allah. Kok 3 Allah, Pak? 1 Allah. Allahnya adalah Allah yang Maha Esa. Betul. Terus ada 7 roh Allah, yaitu kekuatan dan sinar Allah memancar, itu yang sampai pada ciptaan Allah. Maka dikatakan 7 atau tak terhingga. Namanya kita kenal di sini karena ikut ke bumi. Namanya Roh Kudus. Roh Kudus memimpin saudara secara pribadi, memimpin saya secara pribadi. Kalau saudara murid Tuhan adalah 1000, ya 1000 Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih, dan kemudian siapa? Kita kenal dulu sang anak domba atau tangan Allah. Terserah. Firman Allah, it's okay, boleh. Allah yang Maha Esa tidak dapat tersentuh oleh manusia, tidak bisa dilihat, kemuliaannya yang dilihat. Saudaraku yang kekasih, lalu bagaimana Tuhan atau dalam sistem pemuridan ada yang disebut sebagai kerajaan Allah sejak 2000 tahun yang lalu. Saudara bisa tinggal di situ, mencicipi rasanya roh saudara mencicipi rasanya roh ketika roh saya dan roh saudara berada di surga kekal. Karena hanya di dalam kerajaan Allah yang dimiliki oleh Bapa. Yohanes 15 ayat 1. Yohanes 15 ayat 1. Akulah penguk anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Bapakulah pengusahanya, Allah Bapa, Allah yang Maha Esa. Terus siapa tadi?
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Inilah saya dan saudara. Ada yang namanya pokok anggur, apapun namanya, manajer kayak direktur kayak, yaitu sang anak domba. Dan saudara dan saya nyangkut di sini merasakan bagaimana tinggal di dalam surga kekal di bumi. Nah, makanya dikatakan kerajaan surga, hal atau tempat yang ilahi. Saudaraku yang kekasih, itu sudah sejak 2000 tahun yang lalu dibuka oleh Yesus Kristus. Kerajaan Allah di bumi. Saya pakai istilah yang ada di Alkitab adalah surga tingkat 1. Saudaraku yang kekasih, saudara bisa tinggal di situ. Roh-roh saudara bisa berbuah tumbuh bersama sang anak domba, bersama Roh Kudus, untuk memuliakan Allah dengan seperti yang Allah inginkan. Kalau tadi penyembahan yang Allah inginkan adalah menyembah dengan roh, sehingga saudara dapat kebenaran, saudaraku, saudara bisa tinggal di dalam kerajaan Allah di bumi. Roh saudara akan merasakan bahwa, ingat bahwa saya dulu di surga kekal, maka harus kembali ke kampung halaman di surga kekal kelak. Dan roh saudara di situ hidup. Kalau hidup itu artinya ingat atau sadar jati diri bahwa kita dulu di surga kekal. Kalau enggak ya cap cip cup. Saudaraku yang kekasih, roh saudara dan roh saya kalau di dalam kerajaan Allah adalah berada dalam lingkungan ilahi Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Allah Anak. Sama seperti di surga kekal. Supaya apa? Supaya saya dan saudara memiliki hubungan pribadi dengan sang anak domba. Kemudian siapa sih sang anak domba? Yang hakim agung. Hakim agung yang menghakimi siapapun manusia, roh manusia di bumi. Maka saudaraku yang kekasih, yang saya dan saudara lakukan adalah ada hubungan terus-menerus sampai meninggal. Ada hubungan terus-menerus. Caranya, saudara jadi domba. Matius 25 ayat 31 sampai 40. Matius 25 ayat 31 sampai 40. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, apabila anak manusia datang di dalam kemuliaannya sebagai hakim seluruh umat manusia, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, yes, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Yes. Ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, murid-murid Tuhan yang paling hina ini, yes, kamu telah melakukannya untuk aku. Maka disebut domba. Saudaraku yang kekasih, ada hubungan pribadi. Yohanes 14 ayat 15. Caranya menjaga hubungan pribadi dengan sang anak domba adalah Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tadi ada hubungan soalnya. Ya, saudaraku yang bukan perintah Taurat dan kitab para nabi loh ya. Perintah secara pribadi, karena saudara dikendalikan, digembalakan, berhubungan akrab. Yang terakhir, jalan jelas ke surga kekal.
jalan jelas. Kalau tadi adalah gambling, sama dengan Taurat dalam hati juga gambling. Kalau ini jelas. Jelasnya gimana Pak? Ya jelas lah. Matius 19 ayat 27 sampai 29. Matius 19 ayat 27 sampai 29. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau, jadi apakah yang akan kami peroleh?" Apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, Pada waktu penciptaan kembali, Dia duduk di atas tahta penghakiman seluruh roh manusia. apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, That's it. kamu yang telah mengikut aku Kamu yang telah mengikut aku." akan duduk juga di atas 12 takhta, Bukan di bawah untuk dihakimi, duduk juga di tahta di atas. Apa kata tadi? akan duduk juga di atas 12 takhta, Yes, akan ikut menghakimi, menjadi staf menghakimi. Wow, jelas. Saudaraku yang kekasih, dirasakan sejak sekarang. Kalau saudara masuk kerajaan Allah di bumi yang sudah dibuka 2000 tahun yang lalu. Dan kalau saudara jadi murid Tuhan, kalau saudara menjadi murid Tuhan, kalau saudara jadi murid Tuhan, maka nama saudara sudah tercantum dalam buku kehidupan. Lukas tak cari dulu 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Namamu ada terdaftar dalam surga. Memang gak ada bisa mengalahkan roh-roh jahat dan seterusnya, tetapi yang utama dan namamu tercantum dalam buku kehidupan. Nggak gambling. Ya kalau dihakimi gambling, surga neraka, surga neraka, surga neraka, surga neraka. Kalau saudara ikut Kristus nggak gambling. Dituntun sama yang menghakimi kok. Yang paling utama, the last but not least, Wahyu 3 ayat 4 sampai 5. Wahyu 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, dalam kekudusan, ketaatan. Karena mereka adalah layak untuk itu. Yes. 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya. Dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. Yes. Siapa saudara? Siapa saya? Kok diakuin oleh Sang Maha Hakim seluruh umat manusia? Dan itu tersedia di dalam Injil Kerajaan Allah. Amin. Kita berdoa, Bapa di surga, anak-anakmu sudah mendengarkan kebenaran ini. Mari Tuhan Kau yang menjamah anak-anakmu supaya anak-anakmu boleh ikut Engkau, sehingga surga kekal sudah terteropong dalam kebenaran dalam kehidupan anak-anakmu dan mulai dirasakan oleh anak-anakmu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan anak-anak terkasih ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.